Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berharap saudara telah mempersiapkan Alkitab dan buku catatan saudara untuk kita belajar sama-sama memahami firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa berani memutuskan untuk mentaati firman Tuhan yang kita pahami hari ini. Judul khotbah hari ini adalah pemberian Tuhan kepada kita. Jadi mari saya undang saudara untuk bersama-sama buka dengan saya dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 Pak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Baik, mari saya baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Begini Pak Ibu, Tuhan itu adalah pribadi yang banyak sekali memberi dalam kehidupan kita. Salah satunya pemberian Tuhan buat kehidupan saudara dan saya adalah begini, damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera itu sangat penting? Sebab kalau saudara baca dengan baik ayat 27, saudara akan menemukan bahwa tujuan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya merdeka dari gelisah, dan saudara juga serta saya merdeka dari gentar. Nah, mari izinkan saya berbagi kebenaran pagi hari ini sesuai dengan apa yang Alkitab ajar. Begini Pak Ibu, kata damai sejahtera, kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ini, eirene. Arti dari kata eirene adalah begini, damai yang menghasilkan ketenangan dan membuat orang dapat beristirahat. Jadi percayalah, sebelum Tuhan pergi, ini yang telah dia pikirkan begitu rupa. Dia meninggalkan saudara dan saya di bumi tanpa kehadirannya secara fisik. Dia tahu betul bahwa kecenderungan manusia adalah begini. Kita gampang sekali terampas ketenangan dalam diri, dan gampang sekali kita tidak bisa ada pada posisi beristirahat. Itulah sebabnya mengapa salah satu hal yang dia berikan adalah ini, damai sejahtera. Karena selama kita menetap di bumi, keinginan Tuhan adalah supaya kalau dia memberikan damai kepada saudara dan saya, damai itu akan menghasilkan ketenangan sehingga bisa membuat saudara dan saya ada pada posisi rest, beristirahat, aman, santai, karena dipicu oleh ketenangan yang dilahirkan dari damai sejahtera. Nah, kata damai sejahtera atau eirene punya pengertian yang kedua adalah begini Pak Ibu. Keadaan jiwa yang tenang dalam keyakinan akan keselamatan melalui Kristus Yesus, sehingga saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang tidak takut menghadapi apa saja. Mari saya ulang, damai sejahtera atau eirene adalah keadaan jiwa yang tenang karena memiliki keyakinan akan keselamatan melalui Kristus Yesus, sehingga kita ini nggak takut menghadapi apa saja. Coba saudara perhatikan, kekuatan dari damai sejahtera selalu akan menghasilkan ketenangan, membuat saudara dan saya akan bisa beristirahat dalam jiwa, membuat saudara dan saya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, sehingga membuat saudara dan saya mampu selama hidup di bumi memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi apa saja tanpa takut. Lalu pengertian yang berikutnya dari damai sejahtera adalah ini Pak Ibu, kemampuan untuk hidup berdamai antar individu atau bisa hidup berdamai dengan siapa saja. Dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang dari sejak awal buat kita. Coba saudara tarik benang merah ya, bahwa betapa hebatnya Tuhan punya pemikiran, sehingga ini yang dia telah rancang dari sejak awal. Kalau saya pergi, saya harus meninggalkan damai sejahtera, supaya mereka memiliki keyakinan bahwa mereka itu telah terselamatkan melalui karya Yesus Kristus di salib. Karena orang memiliki keyakinan bahwa dalam kehidupan mereka terselamatkan, maka yang akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah begini. Mereka bisa hidup tenang, mereka bisa hidup dalam keadaan rest, beristirahat, mereka bisa memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang tenang, sehingga pada akhirnya kalau mereka harus berhadapan dengan apa saja, mereka tidak akan memposisikan diri sebagai orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan. Di satu sisi,
damai sejahtera yang berkuasa dalam kehidupan kita akan membuat saudara dan saya mengalami tenang, sehingga kita tidak akan menyalahkan orang lain, kita tidak akan memiliki hubungan yang bermasalah dengan orang lain. Saudara dan saya tidak akan menyalahkan keadaan, tetapi kita akan sangat dikuasai oleh ketenangan. Nah, coba saudara lihat kembali ayat itu tadi, Yohanes 14 ayat 27. Alkitab bilang tujuan Tuhan melepaskan damai sejahtera buat kita adalah supaya kita tenang, jiwanya kita damai, kita bisa beristirahat, kita memiliki keyakinan keselamatan dalam Kristus Yesus, sehingga saudara dan saya tidak takut menghadapi apa saja, sehingga pada akhirnya Alkitab bilang ini, saudara dan saya tidak dikuasai oleh kegelisahan. Lalu bahasa Indonesia bilang di ayat 27, saudara dan saya punya hati tidak dikuasai oleh keadaan gentar. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada saudara arti dari kata gelisah. Bahasa Yunani bilang gelisah sama dengan taraso. Apakah taraso? Perasaan campur aduk di dalam. Nah, berapa waktu terakhir ini kan kita lagi mengikuti saran dari pemerintah tentang tinggal di rumah aja kan Pak, Ibu, dengan virus yang sedang merebak ke seluruh negara di bumi ini, COVID-19. Jadi begini, Alkitab mengajarkan Kristus itu memberikan damai sejahtera, supaya pada akhirnya ketika saudara dan saya membuka tangan, menerima damai sejahtera pemberian Tuhan buat kita, ini yang akan terjadi. Saudara dan saya punya perasaan gak campur aduk. Sementara kita melakukan aktivitas, entah buat para pekerja kesehatan, dokter, perawat yang ada di luar, dan kita yang tinggal di rumah, perasaan kita gak campur aduk Pak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan dari sejak awal memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya, supaya waktu kita menghadapi apa saja, kita bisa menghadapinya dengan keadaan jiwa yang tenang, tidak campur aduk, atau bahasa Indonesia berkata tidak gelisah Pak Ibu. Berikutnya kata gelisah, artinya adalah, gelisah tuh artinya adalah begini, hilangnya ketenangan dalam pikiran, hilangnya damai dalam pikiran. Nah, ini yang saudara dan saya harus ingat bahwa begini, damai sejahtera bukan hanya menguasai rasa, damai sejahtera itu menguasai pikiran. Sehingga pada akhirnya kalau damai sejahtera kuasai pikiran kita, ini yang Alkitab bilang, kamu tidak gelisah, artinya kamu tidak kehilangan ketenangan dalam pikiran. Nah, gelisah punya arti yang berikutnya, ada taraso itu punya pengertian yang berikut adalah gini, ketakutan dan tertekan. Ingat Pak Ibu, saudara dan saya telah menerima pemberian hebat yang datang dari Tuhan, yaitu damai sejahtera, supaya pada akhirnya, mari saya ulang ya Pak Ibu, perasaan kita gak campur aduk, pikiran kita gak kehilangan ketenangan, lalu kita ini secara pribadi gak dikuasai oleh ketakutan, dan juga ada pada keadaan tertekan. Taraso sendiri punya arti, gelisah sendiri punya arti begini, bingung dan ragu. Nah, kenapa saudara dan saya harus beritahu untuk diri sendiri bahwa damai sejahtera yang Tuhan kasih buat saya seharusnya sudah cukup untuk membuat saya bisa menikmati hari-hari saya di tengah pandemik yang sekarang sedang terjadi. Alkitab bilang kalau damai sejahtera kita biarkan menguasai kehidupan kita dari pagi sampai malam, seharusnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang begini, perasaan tidak campur aduk, isi pikiran kita adalah ketenangan. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak memberi diri dikuasai oleh ketakutan atau bahkan keadaan tertekan. Lalu kita itu nggak bingung dan ragu tentang begini, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Begini Pak Ibu, kalau saudara bawa Alkitab, coba saudara buka dengan saya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Kenapa sampai Tuhan betul-betul memberikan damai sejahtera sebagai salah satu dari pemberiannya sebelum dia naik ke sorga? Sebab begini, coba saudara buka dengan saya 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Nah begini Pak Ibu, Alkitab bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih
dan ketertiban. Jadi hal yang kedua yang Tuhan kasih kepada kita bukan sekedar damai sejahtera. Dia juga memberikan kepada saudara dan saya roh. Roh yang bagaimana? Roh yang bukan ketakutan. Coba saudara perhatikan benang merahnya. Tuhan bilang ini, saya memberikan kepada kamu damai sejahtera, supaya jangan kamu gelisah, jangan kamu dikuasai oleh perasaan campur aduk, isi pikiran kamu dipenuhi dengan ketiadaan ketenangan, kamu menjadi orang yang takut sekali, tertekan sekali, bingung sekali, lalu kemudian begini, ragu sekali tentang Tuhan punya janji dan Tuhan punya penyertaan. Makanya kenapa ini saudara dan saya harus pahami, di samping dia memberikan damai sejahtera, dia juga memberikan kepada kita roh yang tidak mendatangkan ketakutan. Amin. Roh yang tidak mendatangkan ketakutan yang dia berikan kepada kita, ya tujuannya adalah ini yang Alkitab bilang, supaya saudara dan saya menerima yang disebut dengan kekuatan, supaya saudara dan saya menerima yang disebut dengan kasih, lalu saudara dan saya menerima apa yang disebut dengan ketertiban. Nah begini, roh yang membangkitkan kekuatan, kata kekuatan di situ Yunani bilang deilia. Deilia tuh artinya begini, keadaan di mana saudara dan saya tidak dikuasai oleh ketakutan. Deilia bukan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan. Itu artinya adalah begini, saudara dan saya diberikan roh yang membuat saudara dan saya tidak akan dikuasai oleh sifat takut. Begini Pak Ibu, takut atau ketakutan itu spirit, itu roh. Saudara dan saya harus sangat berani memberitahukan kepada diri sendiri, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, supaya jangan kita dikuasai oleh roh yang bukan berasal dari roh Allah. Roh yang bukan berasal dari roh Allah adalah roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan kepada kita. Roh yang membuat saudara dan saya tidak dikuasai oleh sifat ketakutan. Atau deilia itu artinya begini, saudara dan saya tidak dikuasai oleh keadaan atau sifat pengecut. Tidak ada musuh, berani. Waktu musuh datang, kita lari. Nah itu pengecut. Nah rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, dia memberikan kepada saudara dan saya bukan roh ketakutan, supaya pada akhirnya saudara dan saya itu memiliki kekuatan dalam diri, tidak punya sifat takut dan juga tidak punya sifat pengecut dalam kehidupan Pak Ibu. Lalu coba saudara perhatikan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, supaya pada akhirnya saudara dan saya dikuasai oleh kasih. Lalu kalimat berikutnya bilang begini, kata berikutnya adalah begini, supaya saudara dan saya dikuasai oleh ketertiban. Ketertiban tuh artinya begini Pak Ibu, ketenangan dan pikiran yang sehat. Coba saudara bayangkan, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera. Roh yang dia tinggalkan kepada kita, ada roh yang dia utus kepada kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja begitu rupa di dalam roh saudara dan saya, sehingga pada akhirnya, coba saudara dan saya perhatikan ya, sifat takut, sifat pengecut itu tersingkir dari kehidupan kita. Lalu kita dikuasai oleh kasih yang datang dari Tuhan. Waktu kasih yang datang dari Tuhan menguasai kita, Alkitab bilang gini, saudara dan saya akan mengalami ketertiban dalam kehidupan. Apakah ketertiban? Ketertiban dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ini Pak Ibu, sophronismos. Sophronismos itu artinya begini, pikiran yang sehat dan ketenangan di dalam diri. Coba lihat ya, pikiran kita dibikin sehat oleh roh yang Tuhan utus kepada kita, yaitu roh Allah. Berarti sekarang kalau ditanya begini, bagaimana ciri dari orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah, dikuasai oleh roh Allah? Sederhana Pak Ibu, kita tidak lagi membiarkan sifat ketakutan kuasai hidupnya kita. Roh Allah yang menetap di dalam roh manusia kita, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam roh, adalah orang-orang yang harusnya dikenal begini Pak Ibu, tidak memiliki sifat ketakutan, tidak memiliki sifat pengecut. Yang ada pada kita adalah ketenangan dalam pikiran,
yang ada pada kita adalah kesehatan dalam pikiran. Nah, kata ketertiban artinya adalah gini, kendali diri yang kuat. Kendali diri yang kuat untuk meyakini bahwa pemberian Tuhan buat kita adalah damai sejahtera. Kendali diri yang kuat yang meyakinkan kita untuk meyakini bahwa Tuhan bukan sekedar memberikan damai sejahtera kepada kita, Dia memberikan kepada saudara dan saya roh yang tidak menghasilkan ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kendali diri kita kuat. Waktu kita mulai diserang oleh ketakutan, kita akan berkata bahwa tenanglah jiwaku, tenanglah pikiranku, keselamatan datang dari Kristus, Tuhan menyertai kita. Perlindungan yang datang dari Tuhan beserta dengan kehidupan kita, sehingga seharusnya saudara dan saya sebagai orang-orang yang hidup di dalam Roh Allah menjadi orang-orang yang kendali diri sangat kuat, tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kebingungan, kegentaran, menjadi orang-orang yang mulai gelisah dalam kehidupan. Tidak, saudara dan saya akan menjadi tenang sekalipun pandemik sedang bekerja di tengah-tengah kita, mendunia, tetapi kita tahu betul bahwa di dalam saya ada damai sejahtera. Di dalam saya Tuhan telah memberikan roh yang menghasilkan kekuatan, sehingga saya akan memiliki keberanian untuk menghadapi apa saja dengan kepala yang tegak, sebab saya tahu nyawa ada di dalam tangan Tuhan, keselamatan ada di dalam tangan Tuhan, perlindungan ada di dalam tangan Tuhan. Saya akan menikmati hari-hari pemberian Tuhan buat kehidupan saya. Saya akan membiarkan pikiran saya dikuasai oleh ketenangan, sebab damai sejahtera dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita cukup untuk membuat saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang teruji, sebagai manusia-manusia yang hidup di dalam roh. Amin. Coba. Kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat 27. Alkitab bilang begini Pak Ibu, damai sejahtera Tuhan tinggalkan kepada saudara dan saya, ini pemberian Tuhan kepada kita. Satu, supaya saudara dan saya jangan gelisah. Tetapi di Yohanes 14 ayat 27, hal yang kedua, damai sejahtera diberikan kepada kita, supaya Alkitab bilang gini, hati saudara dan saya jangan gentar. Nah, coba saudara perhatikan, kata gentar itu bahasa Yunaninya bilang deiliao. Gentar atau deiliao itu artinya adalah begini, menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan. Begini Pak Ibu, kalau mau cari alasan untuk takut, kita ini sebenarnya punya alasan untuk takut itu banyak banget Pak Ibu, banyak banget, you name it, sebutkan. Takut keluar rumah, takut ditimpa pohon, takut dengan matahari, takut dengan kegelapan malam, takut tidak sehat, takut tidak memiliki uang untuk support hidup, takut ditinggalkan, takut apa saja. Manusia punya banyak ketakutan. Tapi ingat ini baik Pak Ibu, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan memberikan banyak pemberian hebat kepada saudara dan saya. Dua diantaranya adalah Dia memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera, supaya kita ini tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi Dia juga memberikan kepada saudara dan saya Roh Kudusnya yang tidak pernah bertujuan untuk menghasilkan ketakutan di dalam kita. Tetapi ingat tadi Alkitab bilang, memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, memberikan kepada saudara dan saya kasih, memberikan kepada saudara dan saya ketertiban, supaya pada akhirnya kita tenang totally. Kita bisa bangun dengan tenang, kita bisa tidur dengan tenang, pikiran kita dikuasai oleh ketenangan, sebab kita tahu betul bahwa keselamatan sudah ada di dalam Kristus. Selama kita percaya di dalam nama Kristus Yesus, kehidupan kita terjamin dalam keselamatan. Kehidupan kita terjaga dalam damai sejahtera. Kita merdeka dari ketakutan. Kita bisa menikmati hari-hari kita sebagai orang-orang yang dikuasai oleh Roh Allah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Roh itu sendiri. Ayat terakhir kepada saudara. Coba saudara buka dengan saya 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 18. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Alkitab bilang ini Pak Ibu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab
Ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Begini Pak Ibu, kita suka berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki roh Tuhan, roh kudus. Kita juga suka berkata bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh kudus, roh Tuhan. Lalu kita juga suka berkata bahwa kita ini adalah manusia rohani, manusia roh. Orang-orang yang hidup dituntun oleh roh. Begini, dengarkan ini baik, Alkitab bilang, roh yang diberikan kepada saudara dan saya adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu Alkitab bilang begini, di dalam kasih, ketakutan gak ada. Sebab begini, kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang-orang yang hidup di dalam roh, seharusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih. Kekuatan dari kasih, ternyata ini yang Alkitab bilang, menyingkirkan ketakutan. Waktu saudara dan saya hidup dalam ketakutan, mengertilah, ketakutan itu mengandung hukuman, sehingga orang hidup akan tidak tenang. Coba saudara pikirkan, logically, secara logika berpikir. Semua orang yang takut itu pasti gelisah. Semua orang yang takut itu pasti gentar. Nah, di ayat ini Alkitab bilang, ketakutan itu mengandung hukuman. Siapa takut? Kasih di dalam dia tidak sempurna. Secara ini yang Alkitab bilang. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang begini, mendengarkan Tuhan punya firman, lalu melatih diri untuk hidup di dalam firman. Semakin kita berani mendengarkan firman Allah dan hidup dalam firman Allah, kita mentaatinya, kita adalah orang yang dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kerjakan terus-menerus setiap hari, renungkan firman dan mentaatinya. Maka kasih akan Allah itu akan sangat menguasai kehidupan kita. Kasih yang menguasai kehidupan kita, karena firman Allah ada dalam kita, karena roh Allah menguasai kehidupan kita. Alkitab bilang begini, mematahkan ketakutan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketakutan yang patah dalam kehidupan saudara dan saya membuat saudara dan saya nggak hidup di dalam hukuman, membuat kita nggak menjadi orang-orang yang gampang sekali bingung, gampang sekali gelisah, gampang sekali dikuasai oleh ketakutan, gampang sekali terampas ketenangan dalam pikiran. Tidak. Roh Tuhan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan atau tinggalkan kepada kita ternyata akan membuat saudara dan saya gampang sekali untuk mengasihi Tuhan, tinggal dalam firman Allah, meyakini firman Tuhan, lalu belajar untuk menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, supaya pada akhirnya kekuatan firman Tuhan yang bekerja di dalam manusia rohani kita, yang membuat saudara dan saya akan merdeka dari semua bentuk hukuman, tidak dikuasai oleh sifat penakut, tidak dikuasai oleh sifat pengecut, tidak dikuasai oleh kebingungan, tidak lagi dikuasai oleh terampasnya ketenangan dalam pikiran, sehingga kita susah makan, susah tidur, susah untuk menikmati hari-hari yang menyenangkan. Kasih akan Allah yang muncul karena kita suka sekali merenungkan firman Allah dan latih diri tiap hari untuk mentaati firman Allah, memerdekakan saudara dan saya dari rasa takut. Seharusnya hari ini, karena kita menerima damai sejahtera, karena kita menerima roh Tuhan yang menetap dalam hidup kita, mengubah kita menjadi manusia-manusia rohani yang dipimpin oleh roh Allah, seharusnya membuat saudara dan saya sangat terbiasa hidup dalam firman Allah, sehingga pada akhirnya kita merdeka totally dari ketakutan yang datang tiba-tiba, berkali-kali, kapan saja bisa kuasai kehidupan kita. Mari, hiduplah hari ini dalam keyakinan bahwa pemberian Tuhan itu sudah cukup buat kehidupan kita. Dua pemberian Tuhan yang hari ini kita pelajari adalah Dia memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera, Dia memberikan kepada saudara dan saya rohnya, supaya pada akhirnya kita ini dikenal sebagai orang-orang yang menerima kekuatan, menerima kasih, menerima ketertiban yang datang dari Tuhan, tidak dikuasai oleh ketakutan, menjadi orang-orang yang sangat menikmati kehidupan, menjadi orang-orang yang tetap berani taat kepada firman Allah, menjadi orang-orang yang berani berpegang kepada janji Tuhan. So yang kita tahu adalah begini, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi.
Kalau dia berkata dia adalah perlindungan, maka kita seharusnya tenang di dalam perlindungan Tuhan. Kalau dia berjanji bahwa dia akan menyertai kehidupan kita, harusnya kita menjadi orang-orang yang tenang di dalam penyertaan Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekeliling kita, Pak, Ibu, tapi seharusnya kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh damai sejahtera, menjadi orang-orang yang berani menghadapi apa saja dengan kepala tegak, sebab kita tahu untuk selama-lamanya Tuhan akan berpihak kepada kehidupan saudara dan saya. Mari, saudara bisa tutup Alkitab saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini, kiranya kami diteguhkan oleh firman Tuhan pagi ini bahwa pemberian Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kami. Tuhan memberikan Roh Tuhan kepada kami, supaya pada akhirnya kami bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena damai sejahtera menguasai hidup kami, maka yang kami tahu adalah kami seharusnya dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam ketenangan berpikir, menjadi orang-orang yang paham betul bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Keselamatan itulah yang bisa memberikan kepada kami ketenangan hidup, ketenangan berpikir, tidak dikuasai oleh ketakutan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saya berdoa kepada saudara, untuk saudara di dalam nama Yesus. Kiranya kebingungan hari ini, ketiadaan ketenangan dalam pikiran saudara hari ini, ketakutan yang menggerogoti saudara secara pelan-pelan, yang menghukum saudara sehingga saudara tidak bisa menikmati hari-hari dari hari ini sampai ke depan. Di dalam nama Yesus kiranya diangkat dari dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Roh Tuhan yang menetap dalam kehidupan saudara, kiranya bekerja begitu rupa dalam kehidupan saudara, sehingga mulai dari hari ini, sekarang juga, seluruh bentuk ketakutan diangkat oleh Tuhan dari hidup saudara. Firman Allah menetap dalam pemikiran saudara, sehingga pada akhirnya saudara mulai hari ini dikuasai oleh damai sejahtera secara penuh, secara utuh, sehingga saudara bisa menikmati hari, saudara bisa menikmati keadaan tinggal di rumah saja. Kalau toh saudara keluar, saudara akan tetap keluar dari rumah dalam keadaan pikiran yang tenang, jiwa yang tenang. Saudara tahu bahwa Tuhan cukup menjadi perisai yang melindungi kehidupan kita dalam hidup tiap-tiap hari. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara. Waktu saudara memilih untuk berpegang kepada firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dan seluruh keluarga, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara sampai kepada keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kemuliaan kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua orang yang menerima damai sejahtera dan Roh Allah dan meyakini Roh Tuhan menetap dalam hidup kita, sehingga kita tampil sebagai manusia-manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Mari semua orang bersama-sama dengan saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Enjoy the day.